Oke, hari ini kita akan bahas tentang evaluasi cluster. Setelah sebelumnya kita belajar tentang K-means dan hierarchical clustering, sekarang kita mau mengevaluasi clusternya atau mengevaluasi clusteringnya. Sedikit overview tentang clustering. Masih ingat adalah clustering adalah proses pengelompokan objek yang sama. Nah, proses ini unsupervised atau tidak butuh label. Jadi meskipun data ada labelnya, kita nggak butuh labelnya untuk di clustering karena kita fokus sama datanya saja. Nah, biasanya juga untuk kasus clustering memang sebenarnya tidak punya data. Nah, data yang di clustering memang memiliki cluster. Nah, untuk clustering sendiri, data yang harus di clustering harus memang punya cluster. Jadi bukan uniformly distributed, jadi tidak terdistribusi secara sama, uniform. Misalnya nih, data ini nggak punya cluster. Semuanya merata sembarang 4. Jadi tidak punya cluster. Nah, kalau data yang B ini punya. Di sini kita kelihatan bahwa ini ada punya 2 cluster. Gitu. Nah, biasanya pengecekannya ini pakai pengecekan secara statistik. Nah, kemudian evaluasi clusteringnya sendiri dapat dilakukan dengan mengevaluasi cluster yang terbentuk dari proses clustering. Jadi, setelah clustering, hasil clusternya kita evaluasi. Nah, kriterianya, yang pertama ada kriteria internal, yaitu dari kriteria dalam cluster yang terbentuk. Yang kedua adalah kriteria eksternal. Namanya eksternal berarti kriteria dari luar cluster. Nah, evaluasi clustering ada 2, internal dan eksternal. Kemudian yang internal ini dibagi lagi menjadi 3. Intra-cluster, inter-cluster, dan hybrid. Jadi kita mau melihat similaritasnya di intra-cluster, inter-cluster, dan hybrid. Campuran antara intra dan inter-cluster. Kayak apa sih? Yuk, sama-sama ya. Nah, kriteria internal. Ngomongin kriteria internal, berarti tadi kita udah bahas bahwa dia adalah kriteria yang nyangkut atau yang ada di cluster. Nah, misal nih, contohnya. Kalau saya punya data kayak gini, ini mau dibagi jadi berapa cluster? Apakah 2? Apakah 6? Atau 4? Bingung kan? Nah, maka dari itu kita butuh cluster optimum. Sebenarnya ini mau dibagi menjadi berapa cluster? Nah, ini adalah sifat yang nempel ke clusternya. Kalau hasil clusternya dibagi 2, seperti ini. Kalau dibagi 6, seperti ini. Kalau dibagi 4, seperti ini. Nah, ini ada sifat-sifat yang ada di sini. Nah, sifatnya apa? Yang pertama adalah intra-cluster similarity. Intra-cluster similarity. Intra itu dalam. Jadi similaritas di dalam cluster. Semakin dekat atau semakin mirip, maka clusternya akan semakin baik. Jadi, kalau objeknya semakin dekat, semakin mirip, maka clusternya semakin baik. Misalnya, data A sama B. Semakin dekat atau semakin mirip, maka semakin baik. Antar datanya, berarti milih A atau B. Nah, yang lebih dekat yang mana? Yang A. Berarti kita bilang intra-cluster similarity untuk A adalah lebih bagus. Karena rapat. Maunya di dalam suatu cluster harus rapat. Antar anggotanya semakin mirip. Kemudian, salah satu tekniknya yakni dengan menjumlahkan kuadrat. Penjumlahan kuadrat dari apa? Dari jarak antara titik di dalam suatu cluster ke sentroidnya. Atau biasa disebut sum of square within di dalam. Jadi, rumusnya adalah SSW-nya adalah sum square within adalah dia adalah D kuadrat MI ini adalah pusat cluster, X adalah data di dalam cluster tersebut. Jaraknya berapa dikuadratkan
dijumlahkan semuanya, semua klaster. Keterangan lengkap bisa lihat di modul. Nah, misalnya nih, ini ada pusat klaster nih. Jadi setiap titik ini cari dulu jaraknya. Yang hitam-hitam dicari jaraknya ke titik merah. Kuadratkan, masing-masing dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan. Dijumlahkan juga dengan yang ini, sebelah sini, yang B. Jadi misal satu klaster ya, satu data ada 2 klaster. Nah, ini hitung jaraknya. Setiap jarak dikuadratkan dulu, lalu dijumlahkan semuanya. Terus A dan B dijumlahkan semuanya, berapa hasilnya? Seperti itu. Itu adalah sum square within. Ingat ya, ini asumsinya bahwa ini adalah satu data yang dibagi ke dalam 2 klaster. Nah, contohnya. Langsung aja contoh datanya ya. Contoh datanya misal saya punya data dengan 2 variabel, X1 sama X2. Kemudian sampelnya ada 4, S1, S2, S3, dan S4. Nah, terus dengan K-means, K sama dengan 2. Berapakah intra-cluster similarity-nya? K-nya sama dengan 2. Oke, kita sudah bahas ini di K-means. Bisa dilihat di video sebelumnya atau materi sebelumnya. Hasilnya adalah bahwa klaster 1 punya sentroid 1, 4, sama 4,5. Klaster 2 dapat sentroid 2-nya adalah 1, 1. Datanya adalah untuk klaster 1 ada data pertama dan data ke-4, sampel 1 sama sampel 4, 4, dan 4,5. Kemudian klaster 2 anggotanya adalah data yang kedua, sampel 2, dan sampel ke-3, 01 dan 21. Nah, berapakah intra-cluster similarity-nya? Ini datanya. Yang pertama adalah hitung jarak antara sentroid ke anggota-anggotanya. Nah, klaster 1 ada sentroid 1 ke sampel 1. Nah, jaraknya ternyata dapat akar 0,25. Kemudian yang berikutnya, sentroid 1 ke sampel keempat nih, 45. Berapa jaraknya? Oh, ternyata akar 0,25. Kemudian klaster 2, sama. Jarak antara sentroid ke anggota-anggotanya. 11 ke 01 berapa jaraknya? Ternyata 1. 11 ke 21 berapa jaraknya? Ternyata 1. Sekarang kita masukkan hasil perhitungan jarak ini ke SSW. Nah, penjumlahan kuadrat 0,25 kuadrat akar 0,25 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah 2,5 SSW-nya. Nah, kalau klasternya dibagi 3, bagaimana hasilnya? Kemudian, selain itu, simpulannya adalah SSW, lebih kecil nilai SSW-nya akan lebih baik klasternya. Misal kalian nanti membandingkan dengan K sama dengan 3, misal ya. Nah, hasilnya berapa? Kalau lebih besar dari 2,5, berarti lebih baik dibagi menjadi 2 klaster. Tapi kalau ternyata nih hasilnya lebih bagus K sama dengan 3, berarti SSW yang K3 lebih kecil. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah intercluster similarity. Kalau tadi intra itu ada di dalam, inter itu antar cluster. Semakin jauh atau semakin berbeda suatu klaster dengan klaster lain, akan semakin baik. Nah, karena apa? Beda klaster seharusnya semakin tidak mirip. Beda klaster harusnya beda ya, sifat-sifatnya. Misal saya punya dataset, namanya ini. Nah, ini. Jaraknya A dengan B segini nih. Kemudian saya punya dataset namanya itu. Nah, jaraknya segini nih.
Nah, kalau dilihat intercluster similarity-nya, nah, semakin jauh semakin baik, semakin berbeda semakin baik. Berarti kalau dataset ini atau dataset itu yang dibagi dua klaster, sama-sama dibagi dua klaster nih, mana yang lebih bagus? Nah, otomatis kalau dilihat dari intercluster similarity-nya adalah lebih baik yang dataset itu, karena terpisah lebih jauh. Kemudian, salah satu tekniknya mencari intercluster similarity adalah mencari apa? Penjumlahan kuadrat sama kayak tadi intercluster dari apa? Jarak antara setiap centroid cluster dengan centroid global. Nah, namanya sum of square between. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, klasternya berapa? 1 sampai 3 misalnya. Jumlah anggotanya klaster 1 berapa? Klaster 2 berapa? Klaster 3. Ini NI-nya. Dikalikan apa? Jarak antara apa? Jarak kuadrat dari pusat cluster, centroid cluster, ke pusat global. Pusat global dapat dari mana? Pusat global dapat dari rata-rata dari seluruh data. Nggak peduli cluster yang mana ya, seluruh data di rata-rata hasilnya adalah centroid global. Nanti kita coba ya. Nah, misalnya seperti ini nih. Ada data nih. Nah, centroid, ini adalah centroidnya cluster X, ini adalah centroidnya cluster Y. Kemudian merah besar ini adalah centroid global atau rata-rata dari semua titik. Semua titik di rata-rata. Baik titik yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, contohnya, masih contoh yang sama ya. Data dengan 4 sampel dan 2 variabel. K-min-nya K sama dengan 2. Intercluster similarity-nya berapa? Nah, hasilnya kita ketahui bahwa centroid 144,5 anggotanya adalah sampel 1 dan sampel 4. Cluster kedua, centroidnya adalah C11, anggotanya sampel 2 dan sampel 3. Interclusternya yang pertama adalah cari dulu centroid globalnya. Dari mana? Seluruh data. Kita tahu tadi bahwa kita punya dua variabel X1 dan X2. Cari rata-rata X1. Berapa? Rata-rata X1 ada 4,402. Dijumlahkan dibagi 4. Ternyata dapat 2,5. Kemudian X2 juga. Kita punya berapa sampel? 4 sampel. 4,511. Jumlahkan dibagi 4. Rata-ratanya berapa? 2,75. Sehingga centroid globalnya adalah 2,5. Untuk X1-nya, X2-nya adalah 2,75. Nah, setelah dapat centroid global, lalu apa? Hitung jarak antara centroid ke centroid global. Centroidnya mana? 4 sama 4,5 sama 1,1 ini. Ke centroid global yang habis baru dihitung. Oke. Centroid 1 ke global. Berapa hasilnya? Ternyata dapat 5,3125. Kemudian centroidnya 2, yang kedua ke centroid global. Berapa hasilnya? Ternyata dapat 5,3125. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hitung jumlah anggota klaster. Nah, anggota klaster. N1 berarti jumlah anggota klaster 1. Jumlah anggota klaster 1 berapa? S1 sama S4 aja, berarti cuma ada 2. Kemudian di klaster 2 juga N2. Jumlah anggota klaster 2 ada berapa? Ada 2. Oke, dari situ kita hitung SSB-nya dengan rumus ini. Nah, N1 kali jarak centroid 1 ke M ditambah N2 dikalikan jarak dari centroid 2 ke M. Jarak kuadratnya ini di kuadrat. Nah, sehingga nih SSB-nya adalah 2 kali 5,3 ditambah 2 kali 5,3. Itu. Kemudian hasil akhirnya SSB-nya adalah 21,2
5. Nah, kemudian kalau mau tahu bandingan dengan K sama dengan 3, nanti hasilnya gimana? Kalau sampai hasilnya misalnya K3, misal ya, K3, setelah dihitung K sama dengan 3, ternyata SSB-nya lebih besar daripada nilai SSB untuk K sama dengan 2, berarti lebih baik yang K sama dengan 3. Tapi kalau hasilnya lebih kecil, berarti akan lebih jelek. Kemudian, metode berikutnya adalah metode hybrid. Gabungan intra dan inter, digabung jadi satu. Nah, dia pakai apa? Perhitungan intra dan intercluster. Digunakan untuk mengoptimalkan kriteria. Maunya adalah meyakinkan bahwa sesama anggota semakin mirip. Kalau beda klaster, harus semakin jauh atau semakin berbeda. Pakai dua sifat sekaligus. Nah, caranya gimana? Salah satu tekniknya, ingat ya, cuma salah satu, ini metode banyak sekali. Ini yang saya sebut di sini hanyalah salah satu teknik semuanya. Nah, jadi pengukuran yang dapat digunakan adalah Chalinsky-Harabas Index atau CH Index. Nah, CH Index ini membandingkan antara SSB dengan SSW. Rumus lengkapnya adalah SSB dibagi SSW dikalikan N, jumlah datanya berapa, dikurangi K, jumlah klasternya berapa, dibagi jumlah klaster, dikurangi 1. Nah, ini data yang tadi ya. Mari kita hitung dia dengan CH Index. Nah, dari perhitungan sebelumnya kita dapat SSW-nya 2,5, SSB-nya 21,25. Nah, kita tahu juga bahwa jumlah data semuanya ada 4 record atau 4 sampel. Kemudian, K-nya ada 2, klaster 1 dan klaster 2, berarti K-nya sama dengan 2. Sehingga CH indeksnya adalah SSB dibagi SSW, 21,25 dibagi 2,5. Dikalikan apa? Dikalikan 4 min 2, N min K, dibagi K min 1, 2 min 1. 8,5 dikali 2, CH indeksnya adalah 17. Nah, bahwa ingat kalau lebih kecil nilai SSW-nya, lebih baik klasternya. Lebih besar nilai SSB-nya, lebih baik klasternya juga. Jadi, kita maunya adalah SSB-nya semakin besar, SSW-nya semakin kecil. Kalau dibagi besar dibagi kecil, berarti kita nyari CH indeks yang lebih besar. Semakin besar CH indeksnya, lebih baik. Nah, coba kamu bisa nyoba kalau K sama dengan 3, hasilnya gimana? Kalau CH indeks K sama dengan 3 lebih besar, maka berarti lebih besar, data ini lebih bagus dibagi ke dalam K sama dengan 3. Tapi kalau hasilnya ternyata lebih kecil, berarti lebih bagus dibagi ke dalam 2 klaster. Nah, kemudian evaluasi yang terakhir adalah kriteria eksternal. Kriteria yang di luar. Nah, jika data punya ground truth atau label, jadi asumsinya punya ground truth atau label, maka label ini digunakan sebagai kriteria eksternal. Nah, meskipun pada praktiknya cukup jarang terjadi karena membutuhkan pelabelan oleh manusia seperti di supervised learning. Ya kalau udah tahu labelnya, kemungkinan rata-rata lebih suka supervised learning, bukan clustering ya. Karena udah jelas itu sebenarnya labelnya apa, daripada sekedar mengelompokkan. Nah, kemudian lakukan pengecekan apakah sampel-sampel data yang berada pada klaster yang sama pada hasil clustering juga berada pada kelas yang sama. Nah, sampelnya di klaster yang sama, kalau dikelompokkan sama nih. Nah, ternyata satu kelas enggak. Seperti itu. Gampangnya kalau saya punya mahasiswa jumlahnya 6, A, B, C, D, E, sama F. Dikelompokkan. Nah,
AB kamu kelompok 1, CD kamu kelompok 2, EF kamu kelompok 3. Nah, saya nggak tahu tuh dia itu anak kelas A apa B atau C, saya nggak tahu. Maksudnya kelas mana saya nggak tahu sama sekali. Nah, yang sekarang mari cek apakah A sama B itu satu kelas, apakah C dan D itu juga satu kelas, apakah E dan F juga satu kelas. Nah, seperti itu gambaran umumnya. Misal saya punya data S1, S2, S3, S4, S5, S6, sampel 1 sampai sampel 6. Sampel 1 sampai sampel 3 sebenarnya dia udah punya label. Label aslinya adalah 1. Sementara sampel 4 sampai sampel 6 label aslinya adalah 0. Kemudian setelah di clustering, anggaplah saya clustering K-nya sama dengan 3. Nah, K-nya sama dengan 3. Didapat hasil seperti ini. S1, S2 masuk ke cluster 0, S3, S4 ke cluster 1, S5, S6 ke cluster 2. Nah, ingat juga, angka pada cluster ini tidak menunjukkan label, tapi hanya menunjukkan kalau data tersebut pada kelompok yang mana. S1 sama S2 satu kelompok, S3, S4 satu kelompok, S5, S6 satu kelompok, gitu aja. Jadi urutannya ini bisa bolak-balik, gak masalah. Misalnya ini 11, 22, 00 juga boleh. Boleh ya, boleh. Misalnya ini 22, 00, 11, boleh. Yang penting dia satu kelompok, seperti itu. Jadi label hasil clustering itu tidak boleh sebagai acuan. Ini kalau label aslinya 1, hasil clusteringnya juga 1. Nggak boleh seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah misal S1 dan S2 berada pada klaster yang sama, sedangkan S1 dan S3 berbeda klaster, dan seterusnya. Nih, S1, S2 sama klasternya, S1, S3, satunya 0, nih, 1. Padahal aslinya sama kan? Seperti itu. Nah, makanya itu kriteria eksternal ya, kalau ada label. Nggak harus ya. Nah, salah satu metode, ingat salah satu lagi, karena metode ini sangat banyak juga. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan adalah pakai Focus Mellows Index atau FMI aja. FM Index atau FMI. Didefinisikan dengan formula sebagai berikut. FMI sama dengan True Positive Cluster dibagi apa? Dibagi akar dari true positive cluster ditambah false positive cluster dikalikan dengan true positive cluster ditambah false negative cluster. Nah, true positive cluster maksudnya apa? Jumlah pasangan titik. Pasangan ya, pasangan itu berdua. Jadi dia tuple, berdua. Jumlah pasangan titik atau sampel yang berada pada cluster yang sama, baik di label asli maupun label prediksi hasil clustering. Jadi di kelas dia bareng, di kelompok dia juga bareng, gitu aja. Kemudian false positive cluster adalah jumlah pasangan titik sampel atau sampel yang berada pada cluster yang sama di label asli, tapi tidak di label prediksi atau hasil clustering. Nah, misalnya nih, pasangan A sama B. A sama B itu sebenarnya satu kelas loh. Tapi ternyata setelah saya bagi kelompok, A dan B itu tidak satu kelompok. Seperti itu. Kemudian false negative cluster adalah pasangan titik atau sampel yang berada pada klaster yang sama pada prediksinya atau hasil clusteringnya, tapi tidak di label asli. Nah, misal A dan B itu sebenarnya bukan satu kelompok, bukan satu kelas, sorry. A dan B itu beda kelas. Tapi setelah diprediksi malah jadi satu kelompok. Itu adalah jadi false negative. Nah, contohnya data yang tadi nih. Data S1 sampai S6 tadi. Ini adalah label asli atau ground truth-nya. 111 000. Kemudian setelah di clustering ternyata hasilnya 00 11 22. Nah,
Sekarang gampangnya adalah kita pakai konsep himpunan. Masih ingat ya di matematika diskrit ya? Misal A adalah himpunan pasangan sampel yang punya klaster yang sama pada label asli. Nah, pasangan yang sama, bahwa labelnya harus sama. Nah, S1, S2, S1, S3, dan S2, S3. Ingat, dikelompokkan, bukan, dikombinasi dua-dua. Tapi ingat, label aslinya harus sama. Kemudian ada S4, S5, S4, S6, dan S5, S6. Seperti itu. Jadi, kita punya 3 di label 1 dan 3 di label 2. 3 pasang ya kombinasinya. Kemudian, misal kita juga punya namanya B aja. Nah, ini himpunan pasangan sampel yang punya klaster yang sama pada prediksi. Kalau ini pada prediksi ya, hasil clustering. Nah, kita punya S1, S2, ini pasangan. S3, S4 juga pasangan. S5, S6 juga pasangan. S2, S3 pasangan bukan? Bukan. Nah, sekarang diprediksinya kita punya 3 sampel yang berpasangan pada satu klaster. Dari sini kita tahu jumlah true positifnya adalah jumlah asli dan prediksi berada pada klaster yang sama. Berarti apa? Irisan A dengan B sama-sama di kelas, sama-sama di kelompok. Nah, ini adalah irisan A dan B. Setelah diiris A dan B ini himpunannya, ternyata kita dapat S1, S2, dan S5, S6. Ternyata ada 2 pasang. Kemudian, false positifnya adalah jumlah pasangan yang sama di label asli tapi beda di hasil prediksi. Kelasnya dia aslinya bareng, ternyata setelah dikelompokkan kok beda kelompok. Nah, berarti dia adalah jumlah dari anggota A yang tidak ada di B. Berarti dia adalah jumlah apa? A minus B. A dikurangi B. Yang beda. Ternyata kita punya 4 pasang. Nah, misalnya S1, S3. Oh, ternyata diprediksinya beda kelompok loh. S2, S3. Ternyata beda kelompok. S4, S5. Beda kelompok. Kemudian S4, S6 juga beda kelompok. Padahal sebenarnya mereka ini adalah satu kelas nih. S4, S5 satu kelas, S4, S6 satu kelas. S1, S3 sebenarnya satu kelas, S2, S3 satu kelas. Tapi ternyata setelah dikelompokkan tidak bareng. Kemudian, yang terakhir adalah false negatif. Jumlah pasangan yang sama diprediksi, tapi beda di asli. Berarti apa? Jumlah dari anggota B yang tidak ada di A. Nah, dia apa? B minus A. B minus A. Jadi, pasangan yang terbentuk, tapi beneran dia itu bukan dari klaster yang sama hasil prediksinya. Nah, S3, S4, B minus A. S1, S2 ada nggak di A? Ada. S3, S4 ada nggak di A? Nggak ada. S5, S6 ada. Berarti yang beda hanya S3, S4. Ini ada satu pasang. Nah, bahwa TP-nya dapat 2 pasang, FP-nya dapat 4 pasang, FN-nya dapat 1 pasang. Berarti Focus Mellow Index-nya, FMI-nya adalah ini 2 dibagi 2 plus 4 dikali 2 plus 1. Jadi 2 dibagi akar 6 kali 3. 2 dibagi akar 18 atau 2 dibagi 4,24. Hasilnya adalah 0,417 sekian. Gampang ya? Saya harap ini mudah dimengerti. Ini hanyalah salah satu metode saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.